Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini bertemu lagi dengan bahasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini kita akan bersama-sama belajar ilmu bina fikih. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 2 dan 3, yaitu tentang infak dan sedekah. Yang pertama, kita akan membahas tentang infak. Infak secara bahasa artinya membelanjakan atau menafkahkan. Ini makna infak secara bahasa. Kemudian secara istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut istilah, itu infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti kita berinfak untuk pembangunan masjid. Kemudian kita berinfak untuk pembangunan madrasah. Kemudian juga kita berinfak untuk pembangunan panti asuhan, atau kita berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang di panti asuhan, ya. Kemudian orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian dan contoh dari infak. Selanjutnya, ketentuan dari infak. Hukum asal infak adalah sunnah, namun dalam beberapa keadaan bisa berubah, ya. Jadi hukum asalnya itu infak itu adalah sunnah. Sunnah itu ketika dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan dosa, ya. Jadi itu namanya sunnah. Nah, tapi dalam beberapa hal itu bisa berubah. Nah, di antaranya infak itu bisa dihukumi dengan mubah, ya. Contohnya seperti mengeluarkan harta untuk berdagang, ya. Mubah itu artinya netral, ya, tidak wajib, tidak haram, ataupun tidak sunnah. Tergantung dari niatnya nanti. Ya, itu contoh dari mubah adalah mengeluarkan harta untuk berdagang. Kemudian wajib, ya. Infak dihukumi wajib. Contohnya membayar mahar, ya, menafkahi istri, menafkahi anak. Nah, itu infak yang dihukumi wajib. Jadi membayar mahar, ya, ketika seorang melaksanakan pernikahan, bagi seorang laki-laki itu wajib untuk memberikan mahar. Kemudian seorang laki-laki juga wajib untuk menafkahi anak dan istrinya. Nah, ini infak yang wajib. Kemudian ada infak dihukumi haram. Haram itu ketika dilakukan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggal maka akan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Yaitu infak yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi infak yang dilandasi karena mungkin ingin dipuji manusia, ya, atau karena hal-hal yang lain, ya. Yang jelas tidak dilandasi karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir sunnah. Nah, ini hukum asalnya, yaitu contohnya ketika kita infak untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian untuk pembangunan masjid, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa ketentuan atau hukum di dalam infak. Jadi bisa berubah kapan saja sesuai dengan keadaan dan niat kita masing-masing. Kemudian selanjutnya hikmah infak. Ya, jadi ada beberapa hikmah bagi orang yang berinfak. Yang pertama, dia akan merasa tenang hatinya, ya, karena infak itu bisa menenangkan hati dan jiwa. Kemudian menambah keberkahan, ya, baik itu keberkahan pada rezekinya maupun keberkahan pada diri orang tersebut yang berinfak. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai bekal di akhirat, ya. Jadi infak itu bisa menjadi tabungan kita, ya, investasi kita nanti ketika di hari akhir atau di akhirat. Kemudian memperkokoh tali persaudaraan, ya. Jadi karena berinfak itu kita memberi kepada orang lain, maka itu bisa memperkokoh tali persaudaraan di antara umat Islam. Kemudian meningkatkan syiar Islam. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai orang Islam itu terkesan pelit-pelit, ya. Apalagi orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus murah hati, ya, untuk memberikan sebagian harta yang dia miliki agar Islam itu semakin berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa sosial. Jadi berinfak itu kita punya rasa empati, ya, peduli dengan orang-orang atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi menumbuhkan jiwa sosial. Nah, ini diantara hikmah berinfak. Nah, ini diantara pembahasan terkait dengan infak. Kemudian kita lanjutkan ke pelajaran ketiga, yaitu tentang sodakoh. Apa itu sodakoh? Sodakoh artinya derma atau memberi, ya. Jadi sodakoh itu artinya derma atau memberi. Sehingga orang yang suka bersodakoh, ya, orang yang suka memberi, maka disebut dengan sebutan dermawan. Nah, ini pengertian sodakoh secara bahasa. Kemudian secara istilah, sodakoh menurut istilah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta yang kita miliki atau yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sodakoh itu menurut istilah memberikan bantuan berupa harta benda yang kita miliki atau yang lain, ya, kepada orang yang membutuhkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sodakoh itu tidak hanya berbentuk harta atau benda atau uang, ya, tetapi segala sesuatu yang bermanfaat itu dinamakan sodakoh, ya. Segala sesuatu yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu namanya sodakoh. Contohnya apa? Kalau kita bersodakoh memberi orang itu sudah hal yang wajar, ya. Nah, ini sodakoh yang tidak berupa uang atau harta. Contohnya apa? Mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Nah, ini termasuk sodakoh, ya. Ada orang bermusuhan, kemudian kita damaikan. Nah, itu termasuk sodakoh kita, ya. Sodakoh dengan perbuatan mungkin, ya. Kemudian senyum. Nah, senyum itu juga salah satu bentuk dari sodakoh.
Selain itu juga berbicara yang lembut, ya, sopan, ya. Ini juga termasuk sodako. Sodako dengan ucapan. Ini pengertian dan contoh dari sodako. Selanjutnya, ketentuan sodako. Tidak jauh beda dengan infak bahwa hukum asal sodako adalah sunnah. Namun, dalam beberapa keadaan hukum ini bisa berubah. Di antaranya wajib. Contohnya yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Ya, jadi ketika datang bulan suci Ramadan, ya, maka seorang muslim laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan sehari-hari, ya. Kita memberikan uang kepada fakir miskin, ya. Kita berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini namanya sedekah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Senyum, berbicara yang baik. Nah, ini termasuk sedekah. Kemudian sunnah muakkad. Contohnya sedekah dalam bentuk wakaf dan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang mengalir pahalanya sampai besok di hari kiamat. Contohnya apa? Kita memberikan sedekah atau bantuan dalam pembangunan masjid. Kita memberikan sedekah dalam pembangunan madrasah, panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, selama madrasah, masjid ini dimanfaatkan, maka selama itu pula sedekah itu akan mengalir pahalanya kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Ini namanya sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Kemudian yang terakhir yaitu mubah. Mubah itu boleh, ya. Contohnya apa? Sedekah berupa hadiah. Jadi ketika ada teman kita yang berprestasi atau ulang tahun, kemudian kita memberikan hadiah. Nah, ini namanya sedekah mubah. Kemudian selanjutnya syarat sedekah. Yang pertama, mempunyai harta yang lebih, ya. Jadi orang yang diberikan kelebihan harta, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya dia harus bersedekah atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedekah harus ikhlas, dilandasi niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan, ya. Kita sudah bersedekah, setelah itu sudah, ya, kita tidak menyebut-nyebut dengan sedekah yang telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kita ketika bersedekah tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah, ini jangan sampai, ya. Jadi jangan sampai pahala kita itu hilang karena kita bersedekah, bersedekah, lantas kemudian menyakiti perasaan hati yang kita beri sedekah. Nah, ini harus kita hindari bersama. Nah, kemudian manfaat sedekah. Tidak jauh beda dengan infak, bahwa sedekah juga ada beberapa hikmah dan manfaat. Yang pertama, menenangkan hati dan jiwa. Kemudian menambah keberkahan, baik keberkahan pada hartanya maupun pada diri orang yang bersedekah. Kemudian sebagai bekal di akhirat, ya, sebagai investasi atau tabungan di akhirat kelak. Kemudian memperkokoh tali persaudaraan. Terus meringankan beban fakir miskin, ya. Jadi ketika kita sering memberikan sedekah akan semakin meringankan beban fakir miskin. Kemudian selanjutnya menumbuhkan jiwa sosial. Nah, ini diantara beberapa macam
manfaat atau hikmah dari sodako. Jadi secara umum infak dan sodako itu hampir sama. Hanya saja kalau sodako itu lebih umum, lebih luas. Karena sodako itu suatu yang kita berikan tidak hanya berupa harta benda, tapi juga hal-hal lain yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini pembahasan terkait dengan infak dan sodakoh. Nah, kiranya cukup sekian untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Pak Hasan sampaikan. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan kefahaman anak-anak semua, anak-anak bisa membaca kembali materi pada pagi hari ini di buku paket kalian masing-masing. Sebelum Pak Hasan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus senantiasa jaga kesehatan dan semangat belajar. Demikian dari Pak Hasan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.